Penelitian terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam meningkatkan hasil pertanian maupun pengendalian akan hama penyakit tanaman. PPGR, Plant Growth Promoting Zero Bacteria, adalah bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman. Fungsi PPGR bagi tanaman yaitu 1. Mampu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga. 2. Sebagai tambahan bagi kompos dan mempercepat proses pengomposan. PPGR memiliki kelebihan. 1. Menambah fiksasi nitrogen pada tanaman kacang-kacangan. 2. Memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas. 3. Meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti fosfat, belerang, besi, dan tembaga. 4. Memproduksi hormon tanaman. 5. Menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan. 6. Mengontrol hama dan penyakit tanaman. Cara memperbanyak PPGR adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menyiapkan biang atau starter. Bakteri banyak terdapat dari alam, misalnya dengan cara cari rumput liar atau rumput gajah yang sehat, bisa juga akar rumpun bambu yang sudah lapuk. Cabut dan rontokkan tanah yang menempel pada akar, tetapi jangan terlalu bersih. Potong akar, lalu rendam dalam air masak selama 2 hingga 4 hari. Air rendaman inilah yang digunakan sebagai bahan sumber bakteri. Langkah berikutnya adalah dengan pembuatan PPGR atau penyiapan media tumbuh. Bahan yang harus disiapkan yaitu 20 liter air bersih, 100 gram terasi tanpa pengawet, 0,5 kg katol atau bisa diganti 1 liter teri, 200 gram gula, 1 sendok teh kapur mati atau enjet. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Panaskan air bersih hingga mendidih lalu diamkan hingga dingin. 2. Rebus campuran teri, terasi, gula dan kapur mati hingga larut dan merata. Setelah masak, dinginkan hingga suhu larutan sama dengan suhu kamar. 3. Saring untuk mendapatkan larutan yang siap digunakan sebagai media tumbuh. Untuk langkah kerja pembuatan PPGR adalah 1. Masukkan bahan sumber bakteri ke dalam larutan media tumbuh bakteri. 2. Cara membuat biang adalah dengan perbanding 50 hingga 100 gram bahan sumber bakteri per 20 liter media tumbuh. 3. Kemudian diaduk hingga merata. Pengadukan dilakukan setiap hari. 4. Tunggu antara 5 hingga 7 hari dan PPGR siap digunakan. PPGR yang siap digunakan memiliki ciri mengeluarkan bau masam atau busuk dan cairan lebih keruh. PPGR yang digunakan untuk merendam bibit atau benih tanaman dengan cara melarutkan 3 hingga 4 sendok makan ke dalam 1 gelas air. Jangka waktu perendaman untuk masing-masing jenis benih tanaman berbeda-beda. Bisa dilihat pada tabel berikut. Begitu pula dengan penggunaan PPGR dengan cara penyemprotan atau penyiraman pada setiap jenis tanaman, berbeda perlakuannya. Tiap 1 gelas konsentrasi dicampur dengan 20 liter air. Selain PPGR, metode lain yang bisa digunakan untuk menghalau serangan hama atau penyakit adalah dengan cara pemanfaatan pestisida nabati. Cara kerja pestisida nabati sangat spesifik, yaitu 1. Merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. 2. Menghambat pergantian kulit. 3. Mengganggu komunikasi serangga. 4.
menyebabkan serangga menolak makan dan mengurangi nafsu makan, bahkan memblokir kemampuan makan serangga. 5. Menghambat reproduksi serangga betina. 6. Mengusir serangga menghambat perkembangan patogen penyakit. Pestisida alami murah dan sangat mudah untuk dibuat sendiri oleh petani. Selain itu, penggunaannya relatif aman terhadap lingkungan. Produk pertanian pun bebas dari residu pestisida kimia. Nimba dan sirsak adalah jenis tumbuhan yang biasa digunakan dalam pembuatan pestisida kimia. Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan biji, daun, dan bunga segar tumbuhan yang pestisida nimba sesuai dengan kebutuhan. 2. Kemudian haluskan bahan tersebut, bisa dengan blender atau ditumbuk sambil ditambah dengan air. Untuk 25 hingga 50 kg bahan dibutuhkan penambahan air sebanyak 1 liter. 3. Simpan di tempat sejuk selama 2 hingga 3 hari. 4. Saring dengan kain belacu atau perkurator, disertai dengan penambahan air. 5. Penyaringan dilakukan terus-menerus sehingga dihasilkan ekstrak sebanyak 400 liter. Larutan ekstrak ini siap diaplikasikan sebagai pestisida. Cara penggunaan larutan pestisida nabati ini sangat sederhana. Langkah pertama, larutan nimba disaring dengan kain belacu atau kasa untuk menghindari hambatan oleh kotoran pada saat penyemprotan. Larutan ekstra nimba dimasukkan ke dalam hand sprayer sesuai kapasitasnya. Selanjutnya, larutan ini siap disemprotkan setiap ada serangan hama. Adapun perbanyakan Paenibacillus polymixa. Penyakit hawar daun bakteri atau HDB sering juga disebut kresek. HDB disebabkan oleh bakteri patogen Xanthomonas oryzae. Bakteri yang saat ini merupakan salah satu penyakit utama padi. Dapat ditimbulkan kerugian baik secara kualitas maupun kuantitas. Paenibacillus polymixa terbukti mampu menghambat laju penyebaran HDB. Paenibacillus polymixa dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis penyakit, baik pada tanaman pangan maupun hortikultura. Paenibacillus polymixa merupakan bakteri antagonis yang secara morfologis dapat dikenali dari bentuk elevasi cembung dengan warna coklat susu keruh. Paenibacillus polymixa masih diperlukan identifikasi lanjutan untuk sampai pada spesies sedang diidentifikasi. Perbanyakan Paenibacillus polymixa dapat dilakukan dengan menggunakan media cair, yaitu EKG ekstra kentang gula. Standarisasi larutan EKG ukuran 1 liter adalah 300 gram kentang, 15 gram gula pasir, dan 1 liter air. Adapun cara pembuatan ekstra EKG adalah sebagai berikut. 1. Pilih kentang yang baik, sehat, dan segar. 2. Kupas kentang, kemudian cuci bersih dan iris tipis-tipis. Kemudian masukkan ke dalam panci yang telah diisi air, rebus sampai empuk. 3. Saring rebusan kentang dan ambil ekstraknya. Masukkan ekstrak ke dalam panci dan tambahkan gula pasir, kemudian masak dengan api kecil sampai gula larut. Dinginkan ekstrak kentang yang sudah ditambah gula, kemudian masukkan ke dalam wadah atau jerigen. Siapkan isolat Paenibacillus polymixa untuk inokulasi dan proses diinkubasi. Setelah dingin, masukkan starter atau biang agens hayati P. polymixa. Perbandingan larutan EKG dengan isolat P. polymixa adalah 5 liter EKG dengan 1 tabung reaksi isolat P. polymixa. Perbanyakan melalui cara diinkubasi dengan penambahan atau pengaliran udara. Perbanyakan melalui cara diinkubasi dengan penambahan atau pengaliran udara. Dari aerator udara dialirkan melalui selang plastik masuk ke botol KMNO4 agar steril, diteruskan ke botol berisi glass wool agar tidak ada percikan cairan KMNO4. Dan aliran udara diteruskan masuk ke dalam media EKG yang telah diisi isolat.
Perbanyak dengan proses ini memerlukan waktu selama 14 hari. Waktu yang tepat untuk pengaplikasian P. polymixa adalah pada sore hari mulai pukul 3 sore. Jangan dilakukan saat matahari terik, hal ini untuk mencegah rusaknya bakteri karena pengaruh sinar matahari. Cara pengaplikasian P. polymixa yaitu sebagai berikut. 1. Perlakuan benih padi, perendaman benih selama kurang lebih 15 menit atau penyemprotan bibit di pesemaian. Penyemprotan pada tanaman padi khusus pada penyakit padi misalnya yang terkena HDB, BLAS, dan BRS dilakukan pada umur 14, 28, dan 42 hari setelah tanam. Aplikasi polymixa dapat dicampur dengan perekat.